Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin, perkenalkan nama saya Chandra Ekasari. Saya mahasiswi IFET Angkatan 3 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video PPL siklus 2 dengan tema perilaku yang suka mengirim gambar bohong. Terima kasih. Ada apa nih Mbak Bila pagi-pagi sudah menemui Bu Chandra di ruang BK ini? Saya mau konsultasi sama Bu Chandra. Oh, mau konsultasi sama Bu Chandra. Maaf, Mbak Bila sehat nggak? Sakit? Sehat, oke. Maskernya dibuka biar suaranya ngomongnya biar jelas gitu ya. Ini jamnya siapa ini? Jamnya Bu Umi Pujiati. Bu Umi Pujiati, agama? Iya. Agama Islam. Tadi izin, sudah izin belum? Sudah. Nanti kalau dimarahin. Tadi sudah izin sama Bu Umi ya. Bu Umi sudah mengizinkan. Iya. Mbak Bila, hari ini kelihatannya wajah kamu, kalau saya lihat ya, wajahmu agak bahagia tidak, sedih tidak. Lagi sedih atau lagi bahagia? Lagi sedih. Lagi sedih, kenapa? Saya dijauhi sama teman-teman saya. Oh begitu, oke. Berarti hari ini, pagi ini Mbak Nabila ceritanya lagi sedih ya. Iya. Mau sharing juga sama Bu Chandra, mau konseling sama Bu Chandra gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai ya konseling kita hari ini biar berjalan dengan lancar ya, kita berdoa yang mimpin Bu Chandra ya. Kita berdoa semoga konseling pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Kita akan mengadakan konseling individu. Konseling individu. Mbak Nabila sudah pernah belum melaksanakan konseling individu? Belum pernah. Kalau konseling kelompok sudah ya, sering ya di kelas ya. Konseling individu yaitu ya suatu tahapan ya di mana seorang konselor, di mana konselornya itu guru BK bisa ya, dan di mana di sini Bu Chandra ya, Ibu memberikan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang konseling ya. Konselingnya berarti siapa? Konselingnya aku. Berarti konselingnya siswa. Berarti konselingnya Mbak Nabi Ya. seperti itu ya. Berarti konseling individu yaitu suatu tahapan strategi yang dilakukan oleh seorang konselor untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseling atau siswa. Di Bu Chandra akan memakai pendekatan behavioristik atau behavioral ya, di mana pendekatan ini tuh menekankan pada tingkah laku manusia. Ya, dan Bu Chandra akan memakai teknik yang suatu strategi teknik yang digunakan di mana pemecahan masalah itu ada pada siswa sendiri. Jadi Mbak Nabila sendiri yang bisa untuk menyelesaikan ya. Mungkin ada tahapan perilaku ya. Perilaku ada perilaku yang baik, ada perilaku yang kurang baik. Ada azas ya. Azas yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu azas kesukarelaan. Nah, tadi Mbak Nabila datang ke sini ada paksaan atau tidak? Tidak. Ada yang maksa nggak? Nggak ada. Berarti dari kelas ya, kelas 7C ya, datang ke sini izin sama Bu Umi karena pengen konseling pribadi dengan Bu Chandra. Berarti asas kesukarelaan terpenuhi ya. Yang kedua itu keterbukaan. Ya, keterbukaan. Jadi nanti minta tolong Mbak Nabila dalam konseling pagi ini, Mbak Nabila harus terbuka, open, ya terbuka, tidak begitu ya. Yang ketiga ya tadi kesukarelaan, keterbukaan. Yang ketiga yaitu rahasia, betul sekali ya. Kenapa Mbak Nabila tadi mau konseling pribadi? Karena kan Mbak Nabila nggak pengen kan masalahnya diketahui orang lain. Nah,
orang lain tidak boleh tahu. Jadi hanya kita berdua sama yang di atas yang tahu. Azas selanjutnya kekinian ya. Azas kekinian itu masalahnya tuh baru terjadi. Ya saya berlebihan, saya malah bikin risih gitu. Terus teman saya mengadu ke wali kelas, dan wali kelas saya mengadu ke Bu Chandra gitu. Iya, terus kamu dijauhi teman-temanmu ya? Iya. Oke, iya sempat ya kemarin Bu Chandra mendapatkan laporan dari wali kelas ya. Nah, tapi alhamdulillah Mbak Nabila malah dengan sukarela datang ke sini sendiri untuk konseling ya, sebelum Bu Chandra konseling sama Mbak Nabila secara individu ya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Oke Mbak Nabila, berarti ceritanya itu Mbak Nabila itu mempunyai perilaku ya, suka melihat foto Ini gambar sama gambar baru. Maaf, kalau Bu Chandra boleh tahu itu fotonya itu atau gambarnya itu animasi atau berupa gambar asli atau bagaimana? Dua-duanya saya pernah lihat Di mana itu kalau lihatnya? di handphone. Oh, pakai handphone. Mbak Nabila, sejak kapan perilaku seperti itu muncul dalam diri Mbak Nabila? Perilaku saya mengirim hal-hal Iya, seperti itu. seperti itu. Itu muncul tuh sejak kapan? Baru masuk SMP kelas 7 ini. Baru masuk SMP kelas 7 ini. Iya. Berarti waktu di SD belum pernah? Belum, tapi tuh saya tahu hal-hal kayak gitu pas kelas 6 SD. Berarti Mbak Nabila perilaku yang suka melihat seperti itu timbul waktu SD ya, kan gitu ya. Iya. Dan sekarang temanmu itu duduk di SMP sama Mbak Nabila atau beda SMP? Ada yang Ada masih yang- duduk di SMP Aha. ini, Aha. ada juga yang di lain. Oh, ada yang di lain seperti itu ya. Tapi sekarang hubungannya bagaimana dengan teman yang sama-sama SD itu? Masih berkomunikasi tapi jarang. Oh, masih berkomunikasi karena jarang ya. Oke, lah Mbak Nabila sekarang kesibukannya apa ini? Bicara mau tanya. Nggak ada. Nggak ada kesibukan apa-apa? Nggak ada. Ekstra, ikut ekstra? Ikut ekstra voli. Oh, ikut ekstra voli, berarti kan teman-teman banyak ya? Masih ada teman-teman banyak. Nah, sekarang Janda tanya, Mbak Nabila punya perilaku itu waktu di SD timbul ya, karena sering sama teman-temannya yang mungkin kumpul ya. Iya, Nah, faktor apa yang menyebabkan Mbak Nabila kok suka seperti itu? Faktor yang timbul itu apa? Kenapa? Penyebabnya apa? Faktor penyebabnya? gara-gara tuh saya sendirian di rumah. Maksudnya sendirian di rumah bagaimana? Orang tua saya kan pulangnya habis maghrib gitu. Kakak saya juga kadang-kadang pulang jam 5 atau setengah 6. Bapak kerja di mana Papa? PNS. PNS ya, 5 hari kerja ya. Iya. Kalau pulang jadi sore. Iya, sore. Oke. Terus Mama? Swasta. Oh, di swasta, tapi juga pulangnya sore juga ya, 5 hari kerja juga. Kakaknya Kakaknya SMA. SMA kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Iya. Oke, kelas 2 SMA ya. Kalau SMA juga 5 hari kerja, pulangnya sore juga ya. Iya. Berarti Mbak Nabila kalau pulang sekolah ya, kalau pulang sekolah itu biasanya langsung pulang ke rumah atau ada kegiatan yang lain? Dulu sebelum saya dijauhin sama teman-teman saya pergi ke rumah teman, kadang-kadang juga main. Tapi sekarang saya cuma mampir atau main ke rumah nenek saya gitu. Oh, nenekmu juga rumahnya dekat? Iya. Habis pulang ke nenek terus pulang ke rumah. Pulang Nah, ke rumah. Bu Chandra mau tanya, kalau di rumah nenek suka nggak Iya, main suka HP? Suka ya? Iya. Terus kalau sama nenek diingatkan nggak? Iya. Hai Nabila, jangan sering-sering main HP gitu. Enggak. Nggak pernah diingatkan? Nggak pernah. Oh, berarti nenekmu nganu ya, terlalu sayang sama cucunya, berarti nggak diingatkan begitu. Iya. Ya, kalau orang tua bagaimana? Kalau orang tua kan Sibuk ya.
Iya sibuk. Gimana? Kalau orang tua gimana? Kalau orang tua juga kadang-kadang ngingetin nggak usah main HP terus, Gitu. disuruh buka buku. Iya, iya. Tapi Sama- kan anu ya, karena di rumah kamu sendiri iya. ada waktu luang sehingga kamu pergunakan buat seperti itu ya. Oke, Mbak Nabila, Bu Chandra pengen tahu aktivitas kamu ya. Aktivitas kamu sehari-hari itu bagaimana? Saya minta untuk membuat jadwal ya. Jadwal ini hari Selasa, Bu Chandra pengen kamu menuliskan 2 hari, hari Minggu dan hari Senin. Jadwal Mbak Nabila itu apa saja Bu Chandra pengen lihat. Oke ya, ini silahkan tulis di sini. Oke, Bu Chandra pengen lihat aktivitas kamu di hari Minggu dan hari Senin. Minggu dan Senin kemarin, 2 hari itu. Nanti di sini untuk aktivitas hari Senin, yang sebaliknya nanti kamu bisa menulis untuk hari Minggu. Minggu sama Senin nanti saling balik-balik. Itu ya. Kamu tulis di situ. Ada pertanyaan? Enggak. Sudah jelas? Ada. Berarti minta tolong dibaca jadwal hari Minggu apa saja. Coba jadwalnya hari Minggu. Jam 4:55 saya bangun tidur. Itu kegiatan hari Minggu. Terus hari Seninnya coba. Jam Gitu. Terus tidurnya jam berapa? tidur Kalau sekolah? jam 10. Jam 10. Oke, coba ya. Hari Minggu ya. Kalau hari Minggu, tapi saya lihat di sini alhamdulillah Mbak Nabila tidak meninggalkan sholat ya. Sholatnya tepat waktu? Enggak terlalu ya, tapi besok kalau sholat kalau bisa yang tepat waktu ya. Yeah. Dan jangan sampai ditinggal. Kita lihat sekarang yang perlu dicek, yang perlu dirubah mungkin hari Senin. Coba hari Senin, kamu baca yang hari Senin kegiatan. Coba bangunnya jam berapa itu? Jam 5. Saya bangun tidur, Langsung sholat, berangkat sekolah. Berarti tidak pernah terlambat ke sekolah ya? Pernah? Oh iya sekali. Ya, terus? Pulang sekolah saya main ke rumah nenek saya. Begini ya Mbak Nabila ya. Setelah saya lihat jadwal kamu ya sehari-hari, itu banyak sekali waktu kosong ya. Waktu kosong banyak ya. Bu Chandra sudah pernah memberikan layanan tentang gadget Iya, ya. pernah. Ya, sudah pernah ya di kelas 7 ya waktu semester 1 itu. Nah, Mbak Nabila tentu ingat gadget itu ya, itu ada manfaatnya. Juga ada segi negatifnya. Masih ingat nggak? Coba sekarang ya, sebutkan manfaat dari gadget itu apa coba? Mendapatkan informasi, Mendapatkan informasi, terus mendapatkan apalagi? ilmu, dapat belajar bahasa luar. Bisa belajar bahasa luar, ya betul. Terus apa lagi? Berarti manfaatnya banyak sekali ya, segi positifnya. Nah, segi negatifnya apa coba? Kamu pasti tahu segi negatifnya. Apa coba? Seperti itu. Dan kadang-kadang juga kalau bermain game terlalu lama bisa lupa waktu, meninggalkan sholat. Ya seperti itu ya. Tetapi jujur, agak sulit. Hah? Ya. Agak sulit. Kenapa agak sulit? Oke, begini ya Mbak Nabila. Berarti dari hal itu tadi Mbak Nabila pasti sudah tahu ya bagaimana itu dampak gadget itu sangat berpengaruh bagi kita ya, bagi manusia. Tergantung penggunanya. Berarti Mbak Nabila sudah tahu apa itu gadget, pengertiannya apa, kegunaan positif dan negatifnya sudah tahu ya. Terus berdasarkan jadwal ini, kira-kira Mbak Nabila bagaimana yang kamu buat ini? Bu Chandra mau tanya, kalau orang tuamu kira-kira tahu nggak? Kamu suka-suka main-main HP seperti ini?
Tahu nggak? Kalau Nggak. main HP terlalu lama itu tahu, tapi Uh-huh. kalau melihat gambar harus seperti itu tuh belum tahu. Kira-kira kalau apa jenenge Mbak Nabila misalkan orang tuanya tahu, udah kan udah pernah tahu kan, dimarahin nggak? Dimarahin. Marahnya gimana? Nggak mau ngasih kamu reward atau hadiah kalau kamu tidak sering main HP gitu? Pernah nggak bilang seperti itu? Pernah. Pernah bilang seperti itu. Apa rewardnya buat kamu kalau kamu meninggalkan hal-hal yang seperti itu? Dikasih uang yang lebih. Oh, dikasih uang yang lebih. Berarti selama ini kamu ke sekolah nggak pernah? Berarti Mbak Nabila sudah tahu ya dampak positif negatif dari penggunaan gadget. Apalagi gadget itu tidak boleh untuk digunakan seusia Mbak Nabila membuka gambar-gambar situs-situs yang saru ya, yang tidak sesuai dengan umurmu ya. Karena hal seperti itu kalau iman kita tidak kuat kan bahaya ya. Seusia Mbak Nabila itu tugasnya apa? Belajar. Selain belajar apa? Kalau di rumah membantu orang tua. Nah, dari Mbak Nabila ini sering ya kecanduan, suka melihat-lihat gambar-gambar itu ya. Nah, itu dampaknya buat Mbak Nabila apa itu? Untuk pelajaran di sekolah atau di rumah itu dampaknya apa itu? Dan kadang belajar saya terganggu. Belajarnya terganggu ya kan? Iya. Mbak Nabila ini ya, pelajarannya tidak meningkat, tidak menurun, sedang agak menurun ya. Agak menurun, jadi nggak meningkat. Orang kalau belajar tuh harus ada apa? Peningkatan. Nah, caranya bagaimana? Saya cara menghilangkannya bagaimana? Melakukan hal-hal positif. Melakukan hal-hal yang olahraga itu seperti itu ya. Aktivitas sekarang lah seperti main apa tadi? Katanya ekstra apa? Voli. Jadi atlet nggak di sini? Atlet voli kan tinggimu tinggi sekali itu. Belum masuk ya. Nanti Bu Chandra mau memberikan menuliskan prioritas ya. Tadi Mbak Nabila sudah membuat jadwal ya. Kamu lihat di situ jadwalnya banyak yang kosong, yang tidak ada manfaatnya. Malah kamu main HP, melihat video saru. Hal itu membuat kamu malah dijauhi temanmu karena perilakumu seperti itu. Nah, Chandra ingin kamu membuat target kamu ya. Target di sini berarti targetnya yang positif, yang kalau positif itu harus dilakukan. Kalau yang negatif dihindarkan. Coba kamu buat target ya untuk perubahan perilaku kamu ya. Silakan. Ini yang target yang harus kamu kejar ya untuk peningkatan besok. Coba dibaca target kamu yang positif itu. Silakan. Yang keras baca. Melakukan sosialisasi kegiatan kamu positif yang akan kamu lakukan. Target kamu apa? Kegiatan yang positif yaitu melakukan sosialisasi. Sosialisasi di sini maksudnya apa? Seperti bercontoh. Nah, contohnya kamu pengen apa itu kegiatannya berdua? Olahraga. Selain olahraga apa? Membantu orang tua. Terus apa lagi? Oh, menjemur pakaian, membantu menjemur pakaian gitu. Berarti kegiatan waktu kamu isi dengan itu membantu orang tua. Di rumah tidak ada itu ya, bibi ya? Tidak ada. Berarti biasanya nggak pernah bantu orang tua. Nggak pernah. Berarti ini ya. Terus meningkatkan semangat belajar. Nah, dengan apa ini? Misalkan kamu kurang matematika, kurang bahasa Inggris kurang, dengan apa cara meningkatkannya? Masuk les. Ikut les matematika. Oke. Bahasa Inggrisnya dapat berapa? Kemarin?
90. Nah, berarti Kurang tuh ya. tuntas. Oh, bagus, itu udah bagus, tapi bisa mungkin ditingkatkan ya. Pengen jadi berapa? 100. Iya. Pengennya jadi 100 ya. Berarti kamu harus meningkatkan itu. Kamu kan sering buka HP, berarti kamu belajar menggunakan handphone, gadget itu ya, Iya. dengan membuka aplikasi yang itu loh, apa, kursus-kursus Inggris kan ada di situ. Iya. Oke, itu. Terus membantu orang yang saat ada, oh ini tadi ya, membantu orang tua. Terus tetapi harus ada waktu ya, waktu kapan saatnya kamu belajar, kapan saatnya kamu sholat, seperti itu ya. Iya. Maksudnya seperti itu. Oke, berarti ini targetmu untuk yang ke depan. Terus hal-hal yang perlu kamu tinggalkan. Nah, apa Mbak ini Mbak? Coba. Apa? Meninggalkan perilaku yang suka menghitung. Oke. Meninggalkan perilaku yang suka melihat gambar saru atau video porno seperti itu ya. Kamu akan meninggalkannya, betul? Nah, berjanji akan meninggalkan, betul ya? Oke. Terus yang kedua, berlebihan dalam bermain HP. Berarti kamu harus apa itu? Caranya itu biar tidak berlebihan. Apa? Menambahkan hal-hal yang positif. Menambahkan hal-hal yang positif. Terus mungkin sehari kamu bermain HP berapa jam? Dulu Mhm. saya pernah sampai Sehari loh. Berapa 10 jam? jam. 10 jam. Oh, 10 jam tuh matamu nggak sakit. Main HP berapa jam? 3 jam. 3 jam? Nah, mungkin bisa dikurangi lagi. Minggu ini 3 jam, minggu besok bisa 2 jam. Nah, seperti itu ya. Iya. Oke Mbak, ini tadi Bu Chandra sudah mengetahui target kamu ya. Target yang positif dan negatif ya. Ini untuk stimulus kontrol kamu ya, sesuatu yang positif dan negatif ya, stimulus kontrol kamu. Nah, sekarang kalau kamu mempunyai target positif dan negatif, kalau yang positif nanti akan kamu apakan? Oke, kira-kira kalau misalkan ya, misalkan Mbak Nabila, aduh, kok anu ya, masa aku bermain HP sehari mau 1 jam, kamu terus nyolong-nyolong gitu, berarti kan kamu melakukan hal-hal yang negatif. Terus apa itu nanti yang akan kamu lakukan? Memberikan hukuman. Hukuman sama siapa? Aku sendiri. Oh, kamu sendiri. Berarti kamu akan memberikan apa? Hukuman. Punishment ya pada diri kamu. Terus kalau misalkan target positifnya dapat terlampaui, nah berarti kan seneng ya, wah aku bisa melaksanakan target positif saya. Berarti apa? Kamu memberikan apa pada diri kamu? Hadiah atau reward. Kamu memberikan hadiah atau reward pada diri kamu sendiri. Nah, kira-kira reward apa yang kamu berikan untuk kamu sendiri kalau target kamu terlampaui? Makan bakso. Apa? Makan bakso. Makan bakso. Oh, do you like bakso? Yes. Oke, saya with me ya. Sama Bu Chandra juga penyuka bakso ya. Oke, terus target negatif itu tadi kamu kasih punishment kalau kamu lakukan. Punishmentnya apa kira-kira? Makan pete sama pare. Makan pete sama pare. Kenapa itu? Pete sama pare enak itu. Tapi Bu Chandra juga nggak suka. Hah? Nggak enak. Nggak enak. Pahit. Pahit? Oh, kamu nggak suka pete sama pare? Enggak. Misalkan kamu makan pete sama pare, kamu boleh main HP 5 jam gitu. Tetap nggak mau ya? Enggak. Tetap nggak mau, tetapi sebagai rasa wujud tanggung jawab kamu ya, kamu tetap makan sebagai punishment, hukuman ya atas diri kamu. Oke. Kalau Mbak Nabila sudah memberikan punishment dan reward pada diri Mbak Nabila sendiri, Bu Chandra juga mau memberikan reward buat kamu. Nah ya, kalau Mbak Nabila misalkan ya, dalam seminggu ini jujur sama Bu Chandra, Bu, saya sudah meninggalkan perilaku saya yang suka melihat video porno dan
main HP ya, berjam-jam ya, suka melihat-lihat gambar-gambar seperti itu. Nah, Bu, saya dikasih reward, nanti bilang sama Bu Chandra. Nah, pengen rewardnya apa sama Bu Chandra? Terserah. Tuh, kok terserah. Kamu mintanya apa? Makan bakso. Oke, nanti makan bakso ya, sama-sama ya. Oke, rewardnya makan bakso. Nah, tapi apabila dalam seminggu Mbak Bila melanggar, tapi jujur ya, harus jujur sama Bu Chandra. Seminggu kamu main HP, masih suka lihat-lihat gambar seperti itu, kira-kira Bu Chandra akan memberikan punishment apa yang kamu inginkan? Apa itu? Nanti Bu Chandra akan memberikan punishment kamu ya. Mungkin kamu itu tadi ya, makan pete itu tadi ya, suruh makan pete lagi ya, sama pare itu ya. Oke, Mbak Nabila, konseling kita pada pagi hari ini ya, kesimpulannya bisa diambil kesimpulan dari permasalahan kita hari ini, pagi hari ini ya. Berarti Mbak Nabila itu perilakunya suka main HP berjam-jam dengan melihat gambar-gambar video porno, gambar porno ya, seperti itu. Terus Mbak Nabila suka mengirim ke temannya ya, dan temannya resah, lapor ke wali kelas seperti itu, dan Mbak Nabila dijauhi temannya. Tetapi Mbak Nabila sadar diri karena itu membuat ya stimulus kontrol buat Mbak Nabila sendiri ya, target positif dan negatif yang harus dilakukan seperti ini tadi. Terus Mbak Nabila memberikan punishment dan reward buat dirinya sendiri ya, betul ya. Jadi biar apa ya, berhasil ya. Nah, Mbak Nabila kira-kira dalam konseling individu ini merasakan bagaimana? Sudah lebih lega? Nah, kenapa lebih lega? Karena saya bisa curhat. Bisa curhat, terus bisa apa problem solvingnya? Bisa memecahkan pada diri aku sendiri. Masalahnya sendiri sudah bisa terpecahkan ya, dengan sikap Mbak Nabila membuat ini tadi ya harus ditinggalkan. Nah, sekarang Mbak Nabila sudah kira-kira sudah ya plong ya, sudah plong. Tadi kok mengambil nafas berarti plong ya, plong. Masih ada ganjalan? Enggak. Mungkin ada pertanyaan yang masih Bu Chandra perlu bantuan? Sudah tidak ada. Oke, alhamdulillah. Berarti konseling individu kita akhiri ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar karena kita sudah diberikan kelancaran dalam konseling ini, dan kedepannya Mbak Nabila dapat melaksanakan target yang sudah Mbak Nabila targetkan, gitu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini Mbak Nabila berhubung sudah jam 9 ya, Bu Chandra harus masuk kelas. Mbak Nabila langsung masuk ke kelas ya, jangan ke kantin ya, langsung ke kelas.